Oke. Baik, selamat siang. Hari ini kita coba bahas satu tema tentang cybercrime. Ini merupakan satu intro saja sebelum kita akan lebih mendalami materi ini untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Satu hal yang selalu ditanyakan oleh orang ketika bicara tentang cybercrime adalah apa sih yang dimaksud dengan cyber? Setidaknya ada dua referensi yang kemudian saya jadi patokan untuk menjelaskan konsep tentang cyber. Menurut Gabrowski dan Skoll tahun 2003, cyber biasanya berkaitan erat dengan teknologi yang berkaitan dengan internet dan World Wide Web. Atau juga disebutkan dalam Internet Encyclopedia bahwa yang dimaksud dengan cyber itu sebenarnya merupakan satu prefix, satu awalan untuk topik-topik yang berkaitan dengan komputer, jaringan, termasuk tindakan teror menggunakan komputer atau network jaringan. Jadi kemudian kita bisa mengenal tentang ada cybercrime, cyber teror dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan cyber juga kita mengenal ada konsep yang disebut sebagai cyberspace. Apa itu yang dimaksud dengan cyberspace? Nah, konsep ini sebenarnya mengacu pada totally of electronic data storage and transmission. Saya ambil dari komputer seperti handbook. Jadi semua hal yang secara keseluruhan berkaitan dengan penyimpanan data secara elektronik termasuk transmisinya. Dalam konteks cybercrime juga kita mengenal dua konsep berikutnya, yaitu hacker dan cracker. Nah, dua konsep ini seringkali digunakan secara bergantian untuk merujuk dua hal sebenarnya yang berbeda. Tapi dalam satu reference handbook kita bisa bedakan di sana bahwa ketika bicara hacker, kita biasanya mengacu pada orang-orang yang sangat menikmati belajar tentang detail komputer sistem. Meskipun pada akhirnya ketika mereka berusaha untuk dalam proses belajar tersebut seringkali ada hal-hal yang kemudian dilanggar. Yang kedua tentang cracker. Apa itu cracker? Dalam reference handbook itu juga disebutkan bahwa cracker adalah seorang yang kemudian merusak keamanan dari satu sistem. Pertama kali term cracker itu muncul pada tahun 1985, yang justru dimunculkan oleh hacker yang merasa marah terhadap pemberitaan tentang dunia hacker. Jadi banyak orang yang kemudian menyatakan bahwa hacker adalah cracker dan cracker adalah hacker, dan itu dianggap mengganggu orang-orang yang menyebut dirinya sebagai hacker. Selain hacker, kita juga mengenal tentang hacktivist, cyberteroris, dan kemudian ada juga yang disebut sebagai hacker for hire. Prinsipnya pada dasarnya sama, mengacu pada dua konsep tersebut. Saya ambil dari Hacking for Dummies halaman 22 sampai 24. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa yang kemudian memotivasi orang untuk melakukan kejahatan. Menurut Peter Grabowski, setidaknya keserakahan, ingin memperoleh kekuasaan, revenge, balas dendam. Termasuk Grabowski juga menggarisbawahi keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru, karena memang dalam banyak hal berkaitan dengan masalah cyber ini banyak hal-hal yang ingin dicicipi. Nah, kemudian ketika itu terjadi, maka kemudian itulah yang memotivasi orang melakukan kejahatan. Nah, konsep cybercrime sendiri kemudian juga dirumuskan dalam beberapa konteks. Tapi secara definisi, cybercrime bisa dijelaskan sebagai kejahatan yang berrelasi dengan teknologi, komputer, dan internet.
tipenya bisa macam-macam, mulai dari cracking sampai dengan cyber terrorism. Saya ambil dari sebuah reference handbook halaman 2 sampai 3. Jadi masih dalam tataran awal. Nah, kalau misalnya kita lihat diagram seperti ini, kita bisa lihat bahwa sebenarnya ketika kita bicara cybercrime, kita sebenarnya bicara dalam lingkup yang relatif sempit dari banyak lingkup luas tentang penggunaan internet. Jadi kalau orang bilang bahwa internet itu digunakan untuk berbagai macam hal, itu betul. Di antara penggunaan yang berbagai macam hal itu ada misuse, ada penyalahgunaan, tapi dalam misuse itu juga kemudian ada yang disebut dengan offensive use. Jadi sudah mulai merugikan orang lain, yang pada akhirnya kemudian memunculkan cybercrime, dan yang terakhir dalam lingkup yang paling kecil adalah cyber terrorism. Jadi dari diagram ini teman-teman bisa lihat bahwa cyber terrorism merupakan bagian dari cybercrime. Nah, tapi dalam beberapa referensi lain juga bisa kita lihat bahwa ada dua hal ketika kita menyebut cybercrime. Bahwa sebenarnya kejahatan itu adalah kejahatan konvensional, tapi sasaran kejahatannya adalah satu sistem. Atau dalam bentuk lain, sebenarnya memang kejahatan itu dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan sasaran yang sama, yaitu sistem informasi. Nah, dua hal ini juga yang kemudian memunculkan semacam titik tolak yang berbeda ketika orang melihat banyak kasus cybercrime yang terjadi. Pertanyaannya kemudian adalah hal-hal apa yang menyebabkan kejahatan komputer itu terjadi. Dalam Handbook of Loss Prevention and Crime Prevention, di situ disebutkan setidaknya ada 5. Memang diakui bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat, tingkat kematangan penjahat untuk melakukan kejahatan itu makin baik. Dan jumlah populasi penjahat itu bukannya menurun tapi meningkat. Kalau dulu misalnya orang melakukan kejahatan konvensional, tapi begitu masuk unsur TI di dalamnya, unsur komputer di dalamnya, maka kemudian ceritanya menjadi berbeda. Sebelum ada komputer, kita tidak pernah mendengar tentang cybercrime. Ketika internet belum populer di Indonesia, kita juga jarang mendengar istilah cybercrime. Tapi kemudian ketika internet masuk di era sekitar tahun 80-an, 90-an, dan kemudian menjamur di sana penggunaannya, baru kita bisa lihat bahwa banyak penjahat yang kemudian lebih matang untuk melakukan kejahatan. Hal yang kedua juga disebutkan dalam buku tersebut bahwa adanya ketidakpuasan di level kelas menengah. Jadi penjelasannya adalah bahwa kemudian ketika orang berusaha melakukan mobilisasi vertikal, berusaha menaikkan strata sosialnya lewat pendidikan, penguasaan di bidang komputer dan sebagainya. Tapi seiring dengan proses tersebut, ternyata juga komputer lebih banyak menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang mereka bisa isi, sehingga muncul pengangguran. Tapi pengangguran itu bukan pengangguran yang tidak terdidik atau terlatih. Mereka adalah pengangguran yang terdidik dan terlatih. Mereka terdidik dan terlatih untuk menggunakan komputer, dan dari situlah kemudian karena mereka tidak puas, tapi mereka punya potensi tersebut mereka gunakan untuk melakukan kejahatan. Hal yang ketiga kemudian juga meningkatnya banyak literasi tentang komputer. Dari orang yang tidak tahu sama sekali dengan komputer, tapi ketika dia bersentuhan dengan internet, maka kemudian semua informasi tentang apa itu komputer, bagaimana menyalahgunakannya, bagaimana untuk menghilangkan jejak, itu bisa dia dapatkan di internet. Hal yang keempat juga bisa kita lihat bahwa semakin banyak aset yang kemudian disimpan dalam bentuk digital dan tersimpan di dalam komputer, dan kemudian muncul konsentrasi penyimpanan tersebut pada satu titik. Nah, itu sendiri juga menyebabkan satu titik lemah di mana kemudian sistem database tersebut menjadi rentan untuk sasaran kejahatan.
Dan yang kelima, kita juga bisa lihat bahwa dalam konteks tertentu criminal justice system kita itu juga sangat lamban untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan munculnya cybercrime. Kita sendiri juga baru mempunyai undang-undang ITE itu baru 1-2 tahun terakhir, dan kemudian efektif tahun ini 2009 setelah kemarin disahkan pada tahun 2008. Nah, itu pun juga masih banyak perdebatan, sehingga kemudian bisa kita lihat bahwa betul apa yang disebutkan di dalam sana, bahwa respon terhadap kejahatan itu memang sangat lambat. Kita beralih ke cyberspace. Tadi sudah dijelaskan cyberspace. Yang menjadi highlights di sini adalah bahwa disadari atau tidak, itu adalah tempat dilakukannya kejahatan. Kenapa kemudian tempat itu, cyberspace itu sangat luas seorang untuk melakukan kejahatan di sana? Setidak-tidaknya bahwa di dalam cyberspace itu orang bisa stealth, tidak terlihat. Dalam bentuk nyatanya kita bisa lihat bahwa ada enkripsi, steganografi, dan sebagainya. Itulah yang kemudian menyebabkan pelaku kejahatan komputer itu sulit untuk dideteksi. Yang kedua adalah challenge. Nah, banyak orang karena tadi ingin menikmati the forbidden fruit tadi, itu kemudian tertantang dan kemudian berusaha untuk memperoleh apa yang diinginkan, dan ketika gagal itu menjadi satu tantangan untuk lebih mengimprove dan kemudian mengimprove lagi teknik-teknik dalam melakukan kejahatan. Jadi dianggap sebagai satu challenge, tantangan untuk bisa melakukan sesuatu yang makin jahat dan makin jahat. Ketiga adalah anonimitas. Kita bisa menjadi siapa saja dalam dunia cyberspace itu. Dan ini memang difasilitasi dengan adanya misalnya melakukan penggandaan IP address, melakukan spoofing misalnya. Kemudian juga kita bisa buat satu identitas, misalnya alamat email, kita bisa buat 2 atau 3 atau 4 atau bahkan lebih dengan personal data yang sangat berbeda, dengan data yang palsu pun bisa. Recognitions. Jadi pada dasarnya juga bahwa di dalam cyberspace itu, karena ini terkaitan dengan internet, maka dengan internet itu amat sangat memudahkan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan semacam scanning. Dia bisa masuk kemana saja ke dalam jutaan personal komputer yang kemudian melakukan mencari celah atau celah keamanan di sana. Nah, ini memang sangat teknis sekali, dan kemudian masalahnya adalah toolsnya disediakan. Anda bisa download di internet. Yang keempat adalah escape. Mudah sekali untuk melarikan diri ketika pertama ketahuan melakukan kejahatan, dan yang kedua adalah menghilangkan jejak di dalam dunia cyberspace itu. Bentuk gampangnya adalah ketika misalnya terdeteksi bahwa ada illegal access di sana, kita bisa copot kabel internetnya atau kita matikan komputernya, beres, tidak akan terlacak. Hal yang keenam juga harus disadari adanya multiplier. Jadi karena komputer itu bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu satuan waktu, meskipun pada konteksnya sebenarnya tidak seperti itu, tapi pada kasat mata kita bisa melakukan beberapa hal dalam satu waktu sekaligus. Tapi intinya adalah bahwa dengan kemampuan yang dimiliki oleh komputer itu, para pelaku kejahatan itu bisa membuat atau melakukan beberapa kejahatan sekaligus, baik itu saling berkaitan ataupun berdiri sendiri. Misalnya untuk melakukan hacking, saya butuh hacking tools, maka kemudian saya bisa download hacking tools. Hacking toolsnya katakanlah itu adalah ilegal, kemudian saya download, saya tanam dalam komputer, kemudian untuk melakukan kejahatan yang merugikan orang lain terhadap sistem informasi yang lain.
Satu catatan lagi, ada hasil survei tahun 2002. Di sana disebutkan bahwa pada dasarnya ada 1,3 juta orang itu yang mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kejahatan. Sekali lagi bahwa data tahun 2002 ini juga merujuk pada satu hal, bahwa memang populasi penjahat itu makin matang untuk melakukan kejahatan. Jadi ada 1,3 juta orang siap untuk melakukan kejahatan. Nah, ini satu tabel lagi dari sumber yang berbeda. Saya ambil dari tulisannya Howard F. Lipson. Dia bilang bahwa makin tahun sebenarnya tingkat seriusitas kejahatan itu makin tinggi. Kalau misalnya kita lihat dari tabel ini, Anda bisa lihat garis hijau dan garis merah. Tingkat seriusitasnya makin tinggi, kemudian hacking tools yang digunakan juga makin complicated dan makin baik. Tapi di sisi lain justru tingkat pengetahuannya juga makin menurun. Artinya dari sini kita bisa lihat bahwa hubungan antara tools yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan pengetahuan itu berbanding terbalik. Selama dia punya pengetahuan minimum untuk berinteraksi dengan internet, maka kemudian tidak diperlukan orang dengan pengetahuan yang cukup tinggi untuk membuat satu tools yang bisa digunakan untuk melakukan kejahatan. Satu aspek lain yang juga harus dilihat dalam konteks cybercrime adalah fasilitator. Nah, ini juga merujuk pada kenapa kemudian tingkat pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan kejahatan itu juga makin rendah, karena memang ada fasilitasinya. Pertama, adanya komputer dan koneksi jaringan internet. Itu jelas. Harganya makin murah, kemudian koneksi jaringan internet juga bisa ditemukan di mana-mana, dan kemudian yang penting juga adalah arus data yang berjalan di dalamnya itu juga makin tinggi. Kalau dulu misalnya kita hanya kenal sekian ratus megabyte, tapi sekarang sudah mencapai 512 dan sekarang sudah masuk ke dalam yang disebut dalam kategori broadband. Fasilitator yang kedua adalah fasilitator sosial budaya. Nah, inilah sesuatu yang saya lihat kemudian menjadi pemicu untuk dilakukannya cybercrime, yaitu hacker etik. Ada orang bilang bahwa seharusnya informasi harus bebas, tapi masalahnya informasi yang seperti apa dan bagaimana kemudian itu bisa diperoleh. Nah, ini juga menjadi satu catatan bahwa barangkali ketika para hacker itu membuat satu etik seperti ini ditujukan untuk mengatur mereka sendiri, tapi oleh banyak orang kemudian etika ini kemudian diinterpretasi secara berbeda sehingga kemudian mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Yang perlu juga dilihat adalah dari banyak kasus gitu ya, biasanya para pelaku kejahatan komputer itu justru pada akhirnya itu tidak bernasib buruk gitu. Kevin Mitnick misalnya, dia kemudian menjadi seorang ahli keamanan sistem informasi, dibayar cukup tinggi dan kemudian sekarang hidup dengan mewah. Atau misalnya kita bisa lihat crackernya KPU, Dhani Firmansyah. Setelah dia selesai melakukan kejahatan tersebut, pada akhirnya dia kemudian sering diundang untuk menjadi pembicara di berbagai seminar untuk menjelaskan tentang keamanan sistem informasi dan keamanan jaringan. Itu kan sangat kontradiktif ya, berbeda dengan banyak pelaku kejahatan konvensional yang biasanya setelah tertangkap masuk penjara habis karirnya. Tapi kalau para cyber criminal seperti ini biasanya ada hal yang seperti ini, dan itulah yang kemudian menjadi fasilitasi buat orang untuk melakukan hal yang sama. Ketika kita bicara kejahatan, kita juga tidak bisa lepas bicara tentang impact dampak, mulai dari financial loss sampai kepada bahkan salah satu data yang menyebutkan di sini bahwa ada juga yang menyebabkan terjadinya luka bahkan meninggal. Satu hal yang saya tidak dapat dari data ini adalah satu deskripsi yang bisa menjelaskan bahwa pada titik mana kemudian cybercrime itu bisa menyebabkan
hilangnya nyawa seseorang, kecuali bahwa ada jalur cerita lain di sana. Dari beberapa security baseline juga bisa kita lihat bahwa dampak negatif yang disebabkan oleh cybercrime itu bukan hanya secara personal atau individual, tapi juga secara organisasi juga memunculkan dampak negatif. Misalnya hilangnya daya kompetisi, menyebabkan rendahnya moral dari para pegawai, terganggunya jalannya bisnis. Yang terakhir memang memunculkan risiko keamanan. Ini data tahun 2008 yang saya pikir harus diupdate lagi. Ini adalah data yang menunjukkan berapa banyak sebenarnya rata-rata kerugian yang dimunculkan oleh kejahatan komputer dan diderita oleh responden. Responden ini adalah satu corporate. Jadi memang dalam satu satuan waktu, dalam 1 tahun itu memang ada data seperti ini, dan kemudian kita bisa lihat bahwa setidaknya ada sekian banyak responden yang mengatakan bahwa tingkat kerugiannya itu bisa mencapai sampai dengan sekian juta dolar. Tapi kalau kita lihat berikutnya sampai dengan tahun 2008 itu cenderung menurun. Nah, ini juga bisa dijelaskan bahwa kenapa kemudian tahun 2000, 2001 dan 2002 itu memperoleh tingkat rata-rata kerugiannya paling tinggi, karena disitulah kemudian kalau misalnya kita lihat penetrasi internet, perkembangan komputer, kemudian sentralisasi data pada satu sistem database itu memang mulai banyak berkembang di tahun 2000, 2001 dan 2002. Baru kemudian setelah muncul distributed system, maka kemudian data itu di-share tapi masih bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Baru kemudian itulah yang menyebabkan salah satu penjelasan bahwa tingkat kerugiannya juga makin bisa ditekan. Nah, bagaimana kriminologi melihat fenomena cybercrime? Dalam konteks tertentu, saya pikir bahwa kita harus strict dengan konsep cybercrime-nya sendiri, bahwa kita juga harus tetap melihat sistem informasi sebagai sasaran kejahatan, dan kemudian bahwa kejahatan tersebut bisa dilakukan baik dengan cara yang konvensional ataupun dengan penyalahgunaan sistem. Dan yang ketiga, bahwa dampak dari cybercrime itu pada prinsipnya itu merusak asas-asas keamanan sistem. Jadi hilangnya integritas, hilangnya ketersediaan, dan hilangnya confidentiality, kerahasiaan. Nah, inilah salah satu opsi dari teori yang bisa menjelaskan fenomena cybercrime. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat bahwa ada likely offenders, apa yang kemudian memotivasi, apa yang kemudian memfasilitasi. Ini saya ambil dari situational crime prevention, di routine activity approach yang kemudian dimodifikasi untuk bisa menjelaskan fenomena cybercrime. Nah, ada dua konsep lagi di sana, yaitu scarum tadi sudah dijelaskan, dan craft dalam konteks suitable target. Kita bahas. Oke, dari sisi pelaku, sebenarnya siapa sih pelaku kejahatan itu? Dari hasil survei yang dirilis tahun 2006, secara gampang mereka membagi menjadi dua. Pertama adalah internal attack, dan yang kedua adalah external attack. Intinya adalah ada orang yang memang tidak mempunyai otoritas terhadap satu sistem, tapi kemudian dia melakukan serangan terhadap sistem itu. Tapi ada juga orang yang punya otoritas dan kemudian dia menyalahgunakan sistem tersebut, menyalahgunakan otorisasi yang diberikan kepada dia. Nah, itu ada catatan bahwa memang kalau misalnya kita lihat serangan dari luar itu sedikit lebih banyak daripada serangan yang dilakukan dari dalam. Tapi intinya pada dasarnya adalah
baik dari insider ataupun outsider, dua-duanya tetap harus bisa diantisipasi dalam konteks bagaimana caranya supaya kerugian yang dimunculkan itu makin rendah. Jadi dua hal itu yang tetap harus terserah, mau serangannya dari dalam dan internal, tapi yang penting adalah dua-duanya harus diperhitungkan ketika kita melakukan satu misalnya pencegahan, melakukan recovery dan sebagainya. Tadi ada satu tabel yang terlewat. Nah, ini adalah survei yang dilakukan tahun 2005 untuk membedakan antara berapa banyak sebenarnya insiden atau potensi kerugian kejahatan yang dilakukan dari pelaku yang ada di dalam satu organisasi. Nah, ini ada datanya mulai dari tahun 99 sampai tahun 2005, tapi saya pikir ini datanya harus diambil saja. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat the triangle yang tadi tentang project activity approach, kita bisa lihat bahwa memang ada satu variabel lagi yang harus diperhatikan adalah uncapable guardian. Bahwa kejahatan itu terjadi karena lemahnya penjaga. Hal ini bisa dipahami dalam konteks cybercrime bahwa memang teknologi keamanan itu punya kelemahan. Yang kedua, bahwa teknologi keamanan itu tidak mungkin bisa mengantisipasi itu variasi dari modus operandi yang ada. Dan yang terakhir adalah bahwa kalau misalnya kita bicara tentang security, keamanan sistem, bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan keamanan itu yang tidak bisa mengantisipasi bervariasinya pelaku kejahatan dan motivasinya. Jadi ini yang memang menjadi perhatian, kenapa kemudian penjagaan terhadap satu sistem itu menjadi sangat sulit, sehingga kemudian dia dianggap uncapable dan pada akhirnya menyebabkan kejahatan komputer terjadi. Nah, ini adalah beberapa contoh hasil survei tahun 2008. Dari tabel ini, dari diagram ini kita juga bisa lihat bahwa teknologi apa saja yang banyak digunakan untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan komputer. Nah, kita bisa lihat bahwa antivirus dan firewall itu menempati posisi paling tinggi. Artinya dia memang dalam satu sistem informasi paling banyak digunakan untuk mengantisipasi dilakukannya kejahatan komputer, firewall dan antivirus. Nah, tentu saja memang setiap countermeasure, apakah itu antivirus, firewall, virtual private network dan sebagainya, itu memang harus dievaluasi, karena memang seperti tadi saya katakan bahwa tiap teknologi itu memiliki kelemahan. Jadi kemudian secara teratur, secara periodik dia harus dievaluasi sejauh mana efektivitasnya, apakah dia masih bisa melakukan bisa berperan sebagai countermeasure untuk tahun-tahun berikutnya. Yang menjadi highlight di sini adalah bahwa ternyata tidak banyak perusahaan, jadi ada beberapa perusahaan yang kemudian itu dia tidak melakukan evaluasi. Nah, itulah yang menyebabkan countermeasure yang mereka gunakan itu menjadi tidak up to date, selalu kalah dengan modus operandi, motivasi dan bervariasinya penjahat dan modus operandi kejahatan komputer. Nah, ini juga satu hal yang juga menjadi highlights, bahwa awareness menjadi penting untuk menghindarkan satu organisasi, satu sistem itu dari kejahatan komputer. Tapi yang uniknya adalah masih saja ada korporasi yang tidak menggunakan atau tidak mengimplementasi awareness training. Nah, ini juga sangat berpotensi untuk mengapa kemudian cybercrime itu tetap terjadi, dan kemudian ini juga menjelaskan bahwa kenapa insider attack itu juga muncul, karena memang awareness-nya nggak ada atau tidak dilakukan. Awareness training tidak dilakukan, itulah yang kemudian menyebabkan banyak sekali kejahatan yang terjadi.
Nah ini salah satu contohnya dari hasil survei yang dilakukan AT&T Economic Intelligence Unit. Jadi ternyata untuk hal-hal yang kecil saja berkaitan dengan masalah awareness tadi, itu banyak responden yang juga sebenarnya melakukan kesalahan dan kemudian memunculkan kejahatan. Contoh misalnya, ada satu pertanyaan, apakah Anda akan membuka satu email attachment dari seseorang yang tidak dikenal? Jawabannya iya. Dia tetap akan membuka dan melihat attachment itu, padahal attachment itu isinya adalah virus. Inilah mengapa kemudian awareness menjadi penting untuk hal-hal yang mungkin dipandang orang sebagai hal yang sepele, tapi menurut saya ini juga berkontribusi terhadap lemahnya awareness, kemudian juga pada akhirnya menjadi bagian dari uncapable guardian tersebut yang pada akhirnya juga memunculkan cybercrime. Nah, figur 10 ini saya ambil dari CSI dan FBI, survei tahun 2005. Jadi ketika satu organisasi tidak mampu untuk melindungi dirinya, biasanya dia melakukan outsourcing. Nah, salah satu catatan yang menjadi penting adalah seringkali biaya outsourcing itu jauh lebih mahal daripada kalau misalnya itu dikelola sendiri. Nah, tapi coba kita lihat datanya, bahwa ternyata alokasi dana yang digunakan untuk melindungi satu sistem yang valuable itu sangat rendah sekali. Meskipun ini juga bisa dijelaskan bahwa ya tergantung fungsi-fungsi apa yang bisa di-outsource. Apakah misalnya secara keseluruhan ataukah hanya sebagian, tapi yang menjadi tekanan di sini adalah seringkali ketika orang melakukan outsource itu investasinya tidak sebanding dengan menurut saya dengan investasi yang harusnya dilindungi. Jadi inilah yang kemudian menyebabkan banyak fungsi-fungsi keamanan itu dihilangkan. Dia sebenarnya tidak mampu melakukan itu, tapi dananya terbatas. Justru sebagian yang penting atau misalnya dia memang tidak mampu melakukan itu diserahkan ke orang, tapi dengan dana yang sangat terbatas. Nah ini juga salah satu upaya untuk melakukan pencegahan dari cybercrime. Jadi ketika dia tidak mampu outsource, dia tidak mampu kelola sendiri, dia harus outsource. Tapi ketika outsource juga biayanya terlalu mahal, maka kemudian insurance. Tapi ternyata hanya 29% dari organisasi yang disurvei pada waktu itu hanya 29% yang melakukan insurance policies. Jadi memang ini juga jadi satu masalah ketika fungsi keamanan itu diserahkan, Anda tidak sanggup, diserahkan ke orang lain tidak memiliki dana, ketika ingin melakukan asuransi juga Anda tidak lakukan. Ini yang menyebabkan juga tingkat cybercrime juga trennya makin meningkat. Satu hal lagi juga bahwa ketika kasus kejahatan itu terjadi, apa yang dia lakukan itu menjadi penting. Yang menjadi saya highlight di sini adalah bahwa ternyata ketika organisasi tersebut menjadi korban, ternyata hanya sedikit yang melaporkan kejadian tersebut kepada law enforcement, baik kepada polisi misalnya, itu hanya sedikit sekali. Nah ini dijelaskan seperti ini, dijelaskan pada figur 21. Kenapa Anda tidak melaporkan? Alasannya adalah ya karena kerugiannya kecil, jadi tidak perlulah lapor ke polisi, misalnya seperti itu. Mereka juga bilang bahwa saya juga yakin tuh bahwa polisi kemudian mampu menolong ketika kejahatan telah terjadi. Jadi dua hal ini yang menjadi alasan utama kenapa kemudian ketika muncul kejahatan itu tidak dilaporkan. Mirip sebenarnya dengan alasan-alasan yang dimunculkan ketika seseorang tidak melaporkan bila terjadi kejahatan konvensional.
Ya, karena kerugiannya terlalu kecil, jadi tidak layak untuk dilaporkan, atau dia tidak percaya dengan para penegak hukum. Yang patut disadari juga bahwa sistem informasi dan produknya itu mempunyai sifat trust. Jadi boleh dikatakan bahwa essence dari sistem informasi adalah data yang bentuknya digital. Nah, ketika dia dalam bentuk digital, maka dia sangat mudah untuk disembunyikan, dia sangat mudah untuk dipindah tempatkan, dia sangat mudah untuk diakses, dan kemudian juga bahwa hal-hal yang sifat berbau digital itu biasanya variable yang bisa dinikmati dan disposable, artinya mudah sekali dihilangkan dalam konteks misalnya untuk menghilangkan bukti kejahatan. Nah, ini adalah 25 teknik situasional crime prevention. Jadi setelah kita pahami bahwa dalam konteks tertentu cybercrime itu bisa dilihat dalam konteks routine activities theory, dan kemudian uniknya teori ini bahwa dia juga memberikan suggestion, jadi saran untuk bagaimana kemudian melakukan countermeasure dalam konteks pencegahan. Saya pikir itu akan kita akan bahas minggu depan. Jadi silakan Anda baca tadi beberapa referensi yang saya sebutkan dalam slide. Jadi juga nanti akan ada beberapa bahan yang akan bisa saya berikan. Minggu depan ini akan kita bahas. Saya rasa cukup. Bila ada pertanyaan nanti Anda bisa kirim ke email saya. Secepatnya nanti akan saya respon. Kalau misalnya tidak puas dengan respon, Anda bisa tanyakan itu minggu depan. Saya rasa cukup. Selamat siang.